Jangan pada saat kalian sudah datang ke bank, sudah ngisi formulir, sudah mau pencairan, tiba-tiba langsung blacklist karena BI checking. Yang keempat inilah yang harus kalian perhatikan, yaitu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di hari ini semoga apapun yang kalian lakukan mendapat keberkahan. Dan apapun permasalahan kalian yang sedang sakit, yang mungkin sekarang dalam permasalahan besar itu, semoga semua dapat terselesaikan dengan baik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang begitu banyaknya teman-teman yang masih kurang paham tentang bagaimana cara membersihkan nama. Kali ini saya akan merangkum agar kalian benar-benar tahu bagaimana caranya kalau kalian mau melakukan pinjaman, dan kalau kalian mau melihat apakah nama saya sudah bersih atau belum ya, dan apakah saya bisa dengan kondisi seperti ini bisa melakukan peminjaman, atau saya bisa hidup dengan tenang karena kondisi saya sekarang, nama saya menurut saya sudah bersih. Nah, untuk itu saya akan rangkum beberapa hal yang mungkin kalian wajib tahu dan harus tahu agar kalian tidak terjerat atau terperangkap dengan hal-hal yang sama. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke, ini dia untuk kalian. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan merangkum 4 hal yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami agar nama kalian segera bersih dari OJK atau dari BI checking, agar kedepannya apabila kalian ingin melakukan peminjaman ataupun kalian merasa saya mau menikah, jadi saya harus segera membersihkan nama saya agar nanti calon pendamping saya tidak terbebani dengan keadaan yang sudah saya jalankan dahulunya. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan anggap sepele ya untuk membersihkan nama. Mungkin kalau kalian sekarang masih muda atau mungkin kalian sekarang masih ya belum kepikiran untuk menikah, membersihkan nama itu rasanya nanti aja. Tapi jangan salah ya, banyak sekali teman-teman saya yang curhat kepada saya ataupun berusaha untuk Mbak tolong bantu saya, Mbak tolong berikan saran kepada saya, dan mereka ketika mau menikah itu kayak kebingungan gitu. Saya mau ngambil rumah Mbak, tapi nama saya jelek. Saya mau melakukan pinjaman Mbak, tapi nama saya jelek. Atau saya bingung Mbak, saya sekarang sedang membutuhkan uang anak saya ABCDEFG, saya mau melakukan peminjaman, jadi saya mau sesegera mungkin membersihkan nama saya. Jadi buat kalian yang para pinjol gapai, kalaupun sekarang kalian harus gapai, tapi ingat tujuan kalian adalah membersihkan nama kalian. Nah itu dulu ya. Jadi kalau kalian sekarang ini gapai karena mungkin kalian tidak bisa membayar, next dalam pikiran kalian, dalam mindset kalian, kalian harus dengan segera mungkin membersihkan nama kalian. Jadi jika ada kelebihan dana, jika ada rezeki lebih, tolong bersihkan nama kalian, karena ini penting banget untuk kalian save di mindset kalian. Kalian memang benar-benar harus membersihkan, jangan anggap sepele, gampang, nanti kalau seandainya pinjolnya bangkrut selesai, nanti kalau seandainya pinjolnya begini begitu selesai. Nah, jangan berpikiran yang terlalu jauh dulu. Intinya semua pengusaha, semua para borrowers atau peminjam itu akan tetap mempertahankan perusahaannya. Jadi bagaimanapun keadaannya, kalau kalian menunggu untuk bangkrut ya mungkin beberapa puluh tahun kemudian baru bangkrut. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dalam beberapa puluh tahun ke depan itu kalian tidak membutuhkan uang, kalian tidak membutuhkan dana segar? Nah, nggak mungkin ya kan? Nah, untuk itu buat kalian, kalau kalian mau gapai sekarang karena tidak punya dana, ya udah silakan, tapi tetap mindsetnya kalian harus membersihkan nama kalian karena kalian punya masa depan. Nah, oke kan, saya bagikan 4 hal yang benar-benar harus kalian perhatikan, harus kalian mindset dalam otak kalian agar nama kalian benar-benar bersih di BI checking atau Slik OJK. Yang pertama itu adalah kalian harus mencatat di mana aja kalian melakukan peminjaman. Oke, ingat di mana aja kalian melakukan peminjaman. Jangan pada saat kalian sudah datang ke bank, sudah ngisi formulir, sudah mau pencairan, tiba-tiba langsung blacklist karena BI checking. Setelah ditelusuri, oh iya dulu nama saya dipakai sama mama saya, oh iya dulu teman saya pakai nama saya, oh iya saya dulu punya pinjol ini tapi gapai. Jangan seperti itu. Cek dulu di OJK, cek dulu di Slik OJK kalian, apakah kalian tidak punya hutang. Seandainya kalian punya hutang, sama seperti saya ya,
punya hutang yang udah dari tahun 2013 itu, dan ternyata perusahaannya bangkrut di tahun 2017 atau 2016, saya juga kurang tahu. Tapi nama dari perusahaannya itu tidak ada di slip OJK saya. Tapi pada saat saya melakukan peminjaman itu nama saya langsung terblacklist. Nah, jadi jalan satu-satunya saya mendatangi perusahaan kerjasama dari perusahaan yang sudah bangkrut ini untuk meminta surat bahwa nama saya itu sudah bersih dan nama saya tidak punya hutang di perusahaan yang sudah bangkrut ini. Alhamdulillahnya perusahaannya itu, perusahaan kerjasamanya itu masih ada. Nah, waktu itu saya sudah jelaskan di channel saya yang ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau galpai, kalian harus perhatikan seandainya kalau bangkrut itu bagaimana cara membersihkan namanya. Kalau seandainya pada saat minjam perusahaannya itu tidak melapor ke OJK dan perusahaannya itu bangkrut dan tidak bisa melaporkan kemana aja, nama kalian bisa aman. Tapi kalau seandainya nama kalian sudah tercatat di BI Checking walaupun tidak muncul di OJK tapi ternyata tercatat, nah itu yang lebih parahnya. Kalian wajib menelusuri dari perusahaan kerjasama untuk menyatakan bahwa kalian bersih di pinjol ini. Nah gitu ya. Yang kedua yang kalian harus perhatikan adalah skor. Jadi wajib kalian perhatikan itu adalah skor dari OJK kalian. Nah, ada yang menyatakan, ada bank yang mau memberikan pinjaman jika dia memiliki skornya 2. Tapi dengan catatan harus 1 tahun dulu. Ada juga bank yang wajib maksimal itu 2 tahun dulu baru bisa. Jadi kalau ada teman-teman yang menyatakan, Mbak saya punya skor 2, tapi kata leasing A atau leasing B, 1 tahun dulu Mbak, nunggunya Mbak, baru bisa melakukan pinjaman. Nah bisa saja, ada aja yang bisa. Nah ada juga yang bank yang tidak bisa, bilang Mbak saya skornya 2, kata Mbak itu bisa melakukan peminjaman Mbak. Tapi di bank A saya harus menunggu 2 tahun, tapi teman saya di bank B menunggu 1 tahun aja bisa. Nah itu tergantung dari banknya ya, mau memberikan atau tidak. Bank-bank itu punya riwayat, jadi kalau ada nasabah yang ternyata koleknya 2, dia udah melakukan pinjaman. Ternyata pada saat melakukan pinjaman dia juga masih mandek-mandek aja. Jadi diambillah keputusan kalau seandainya ada nasabah yang melakukan peminjaman di call 2 atau di skor 2, nggak boleh, wajib 2 tahun dulu, wajib bersih dulu. Nah ada juga bank yang punya riwayat pada saat memberikan pinjaman kepada nasabah dia callnya 2, ternyata dia melakukannya baik-baik aja. Jadi kesimpulan untuk menghentikan pemberian pinjaman pada call 2 itu tidak ada. Jadi tetap diberikan walaupun dia call 2 tapi wajib nunggu setahun dulu. Nah jadi beda-beda pemberlakuan setiap bank ya teman-teman ya. Nah yang ketiga, kalian wajib memiliki surat lunas. Jadi saya agak senang ya memberikan wacana seperti ini kepada teman-teman ya. Jadi saya selalu mengatakan kalian harus memiliki surat lunas walaupun itu kalian melakukan pinjaman di pinjol, pinjaman online, apalagi di leasing atau apalagi di bank. Kalian wajib memiliki surat lunas. Wajib. Karena apabila seandainya bank melakukan keterlambatan pelaporan dan nama kalian itu masih tercantum di OJK, kalian masih punya bukti bahwa kalian itu sudah lunas. Nah, bukti pelunasan itu harus sangat-sangat kalian miliki. Dan yang keempat ini yang paling banyak sering ditanya sama orang, Mbak bagaimana ya cara membersihkan namanya di OJK? Mbak tolong dong bantu saya bersihkan namanya di OJK. Padahal udah sering banget saya bilang. Yang keempat inilah yang harus kalian perhatikan, yaitu wajib melakukan pelunasan pada pinjaman kalian. Jadi kalau kalian mau melakukan pembersihan nama, tapi kalau kalian tidak mau melunasin, kosong. Sama aja kalau kayak mau beli sesuatu tapi tidak nggak punya uangnya, ya nggak bakalan dapat juga gitu. Jadi kalau kalian mau membersihkan nama itu wajib punya yang terakhir ini, yaitu lunas. Lunas dulu ya, baru kalian bisa membersihkan nama kalian di OJK atau di BI Checking. Pertanyaan saya cuma satu, udah lunas belum? Udah lunas berapa lama? Kalau masih baru 1, 2, 3 bulan ya belum bisa bersih. Minimal itu 2 tahun baru bisa. Ada yang mengatakan 1 tahun, ya berarti alhamdulillah banknya mau memberikan kompensasi atau konsekuensi untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang mungkin dia callnya 2 ya. Kalau callnya 3, 4, 5 itu biasanya enggak. Itu wajib menunggu 2 tahun dulu. Kalau callnya 2 mungkin menunggu 1 tahun, ada yang bisa, ada yang enggak gitu teman-teman ya. Tapi yang harus dipahami adalah harus lunas dulu. Nah begitu teman-teman ya.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga juga menambah wawasan kalian yang masih bingung kalian harus apa, kalian harus bagaimana untuk melunasi atau untuk membersihkan nama kalian yang ada di OJK atau di BI Checking. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.